Halo kawan, bagaimana kabar kalian? Semoga pada sehat semua dan diberi kelancaran segala urusannya. Amin. Di video kali ini, saya akan mencoba merangkum alur cerita film Ben dan Jody atau Filosofi Kopi 3. Bagaimana alur cerita filmnya? Saksikan terus alur cerita film dari kita ya. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe-nya. Serta tidak lupa juga untuk menekan tombol loncengnya. Karena subrekmu adalah semangatku. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas atau ada cerita film yang terlewatkan. Oke, tanpa lebih bacaan lagi, mari kita eksekusi alur filmnya. Sebelum masuk ke alur filmnya, saya akan memperkenalkan pemeran dalam film ini, yaitu Ben yang diperankan oleh Chico Jericho, Jody yang diperankan oleh Rio Dewanto, A.A. Tubir yaitu Mamang, Yayan, Ruhian, dan masih banyak lagi. Film yang berjudul Ben dan Jody mengusung konflik agraria, menceritakan sosok Ben usai memutuskan keluar dari filosofi kopi. Lantas, dia memilih tinggal di kampung halamannya dan aktif membela kelompok petani yang lahannya akan digusur oleh sebuah perusahaan. Film diawali dengan diperlihatkannya Ben yang tengah membuat kopi dan membagikannya ke warga yang sedang berdemo. Aduh, kabita euy, mari yang lagi nonton, yang lagi ngopi, kita seruput dulu. Mantap. Sesaat kemudian, datanglah Pak Hasan. Pak Hasan memberi kabar bahwa perusahaan bisa bernegosiasi dengan mereka. Kemudian, mereka dikagetkan dengan kedatangan dua mobil truk yang membawa beberapa orang untuk membubarkan massa yang berdemo. Mereka mengusir warga dengan cara kekerasan, hingga warga pun banyak yang terluka. Malamnya, di kantor kecamatan, mereka pun diobati. Namun, Ben izin keluar untuk mencari kendaraan untuk mengangkut mereka ke puskesmas besok pagi. Namun di perjalanan, Ben diculik. Di waktu bersamaan juga, Jody tengah sibuk mempersiapkan konsep baru kafe yang didirikan bersama sahabatnya, Ben. Jelang acara peluncuran, Ben yang dijadwalkan hadir tiba-tiba menghilang. Singkat cerita, Jody pun berangkat mencari Ben ke kampungnya. Dan ternyata Jody pun menemukan fakta bahwa sang sahabatnya tersebut sedang menghadapi kesusahan karena harus berhadapan dengan gerombolan penebang pohon liar pimpinan Tubir. Jody pun berniat membebaskan sahabatnya tersebut dari sekapan kelompok Tubir. Namun, Jody malah ikut disekap karena ketahuan mengikuti anak buah Tubir. Di tempat yang sama, ketika mereka dipaksa bekerja, Jody berniat membantu warga yang dihajar kelompok Tubir. Sampai malam harinya Jody pun masih disiksa oleh Kang Tubir. Setelah lama disekap, mereka merencanakan sesuatu untuk kabur dari markas Tubir. Dengan bantuan Pak Hamid dan warga yang disekap, saya bisa bikin kopi enak. Enak? Kalau enak, tembak aja palanya. Enak, Dray. Pala gue dijadiin taruhan Tubir. Sesuatu
sesuai rencana. Ketika Tubir dan anak buahnya sedang sibuk menonton pertandingan bulu tangkis, ketika Akang Tubir haus ingin ngopi, dia menyuruh anak buahnya memanggil Ben. Namun ketika anak buah Tubir mencari Ben dan Jody sudah tidak ada di kandang. Seluruh anak buah Tubir pun langsung mengejar mereka berdua. Persahabatan keduanya pun lantas berubah menjadi sebuah situasi antara hidup dan mati yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di tengah pelariannya, Jody pun terkena ranting di perutnya saat dia terjatuh. Sampailah mereka di sebuah goa, mereka pun beristirahat di dalamnya sambil udud 1 bagi 2. Singkat cerita, keesokan harinya Jody dan Ben melanjutkan pelariannya. Namun Jody yang harus ditandu oleh Ben karena sudah tidak sadarkan diri akibat tertusuk ranting semalam. Di tengah pelariannya, sekaligus perjuangan mereka berdua untuk kabur, kemudian bertemu dengan sosok kakak beradik bernama Rinjani dan Tambora, serta kelompok kampung adat yang membantu Ben dan Jody. Mereka berdua pun diobati di kampung Rinjani. Ketika berada di desa itu, Ben dan Jody dicurigai sebagai preman kiriman perusahaan yang akan menghancurkan desa mereka. Sampai suatu ketika, Ben diinterogasi oleh Rinjani tentang asal mereka. Akhirnya, Ben pun menceritakan bahwa mereka dibantu melarikan diri oleh Pak Hamid. Rinjani pun kaget dan bahagia karena Pak Hamid yang ternyata bapak Rinjani dan Tambora masih hidup karena sudah 6 bulan lamanya Pak Hamid tidak pulang. Jadi kalian tidak mau mengantar kamu. Kita tidak bisa berharap sama siapa-siapa lagi, Ben. Ketika Ben berniat mengajak Jody pulang, di sisi lain Jody memilih membantu Rinjani dan Tambora untuk menyelamatkan Pak Hamid dan warga yang disekap Tubir. Mereka pun akhirnya melawan kelompok Tubir. Mereka yang tadinya tertindas akhirnya memilih untuk melawan. Kita pantau. Jago. Singkat cerita, ketika Ben dan Jody membebaskan para sandera, semua penjaga menyadarinya. Terjadilah pertempuran di markas Tubir, hingga Tubir yang berada di dalam base camp pun keluar. Lalu, Rinjani pun memanahnya, namun meleset. Gak kena. Kemudian terjadilah baku hantam jarak dekat antara Tubir versus Rinjani dan Tambora. Ketika Jody mau dihabisi oleh Kang Tubir, Ben pun menembak Kang Tubir hingga membuat Kang Tubir tersungkur. Namun ketika semua dianggap sudah selesai, Pak Hasan tiba-tiba menembak Ben dan Ben pun langsung tersungkur. Namun Jody yang memegang sebilah pisau langsung menusuk Pak Hasan hingga ngajungkel. Mereka pun langsung melarikan diri menggunakan mobil dan anak buah Tubir pun mengejar mereka. Saat terdesak, si Sipa atau si Musang menggunakan ketapelnya untuk menumbangkan anak buah Kang Tubir yang mengejar mereka hingga tikus rukti motor. Dan film pun berakhir.
Oke, mungkin sampai sini dulu alur cerita filmnya. Terima kasih sudah menyaksikan alur cerita film yang sudah saya rangkum dan yang sesederhana ini. Semoga kalian terhibur dan tak bosan-bosan juga saya mengajak kawan sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Akhir kata, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya.